Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90% tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Bang Adian, Presiden Jokowi disebut tinggal gunting pita proyek yang sudah 70-90% dikerjakan SBY. Kalau data-data kita tidak seperti itu. Saya tidak tertarik untuk bicara data lagi karena menurut saya data kita sudah kita adu kok. Dan terakhir ketika kita keluarkan data-data kita, jawaban Demokrat sederhana. Jangan berdebat, jangan berdebat. Lah, yang bukan ruang perdebatan mereka ketika kita merespon dilarang berdebat. Ini makin lucu aja Demokrat ini memang. Yang saya ingin bahas sebenarnya ada motifnya apa? Motifnya apa? Butuh pengakuan. Itu loh, ini baperan banget gitu loh. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga berkontribusi buat Republik ini. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga membangun. Bapak saya juga ikut ngebangun. Sekarang dia minta belain bapaknya, besoknya bapaknya pengen belain dia. Ini partai keluarga betul gitu loh. Nah, yang ini yang menurut saya menarik. Kalau data bisa kita perdebatkan. Ya, begini, silakan. Bung Adian ya, ini ya, Bang. supaya agak clear deh. Bahwa apa yang disampaikan sebetulnya mengingatkan juga bahwa pembangunan negeri ini berkesinambungan. Tidak bisa hanya era 1 periode atau 2 periode tertentu presiden. Dia mengingatkan siapa Bang? Ya gini. Memang ada yang lupa? Atau dia pengen Jokowi pidato khusus? Seolah-olah bahwa pemerintahan ini tidak pernah ada pemerintahan sebelumnya. Enggak, kita itu bisa siapa, Bang? di tracking kok itu. Itu anggapan bisa siapa? di tracking gitu. Pernah Contoh, presiden bicara seperti itu? Ya oleh karena itu beda misalkan dulu. Pak SBY ketika meresmikan jembatan Suramadu misalkan. Beliau menyatakan, saya menyelesaikan jembatan ini yang digagas oleh pendahulunya Ibu Megawati. Itu jelas. Jadi jangan kemudian menutup seolah-olah tidak ada hasil karya presiden sebelumnya. Yang menutup itu siapa Bang? Ya kita tracking aja, ada nggak menyampaikan itu? Enggak. Misalkan, Begini contoh loh. ya, dalam AHY sudah menyatakan dalam itu. membangun MP3EI. Abang coba menjelaskan pernyataan AHY. Pembangunan Tunjukin. ekonomi Sumatera. Iya. Pembangunan untuk koridor ekonomi Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua dan Maluku misalkan. Kan sekarang terkoneksi misalkan untuk Sumatera dengan jalan tol Sumatera. Itu kan sudah lama digagas. Kemudian sudah ada untuk pembebasan lahan. Bahkan ada rencana untuk ada jembatan Enggak, yang saya tanya penghubung adalah gitu ya, antara Sumatera dengan Jawa. Kapan pernah Presiden Jokowi mengakui bahwa semuanya dia yang bikin? Enggak, bukan begitu konteksnya. Konteksnya jangan kemudian seolah-olah Presiden Jokowi karya pemerintahan menghilangkan peran sebelumnya. presiden sebelumnya. Harusnya kan memang menyatakan bahwa Mas Zaky, ini melanjutkan jadi atas. motifnya apa ketika Pak Jadi AHY kalau misalnya mengungkit? kemudian hari ini Minta pengakuan atau dia bagaimana? resmikan jembatan, dia harus cerita jembatan ini. Lalu besok dia resmikan jalan, dia cerita lagi jembatan ini. Jadi kalau dia meresmikan 30, 15, 20 program yang sudah pernah dibangun SBY sebelumnya, dia harus ceritakan ulang-ulang. Mas Zaky. Kok butuh pengakuan banget sih? Nggak percaya diri sekali kalian ini. Inilah lagi-lagi nih kalau kita lihat nih ya, di sini gagal memahami konteks gitu. Lagi-lagi nih, pidato Mas AHY itu 1,5 jam, tapi yang dilihat hanya semenit, 2 menit, lalu mendadak karena ada kata-kata gunting pita gitu. Enggak, yang nyebarkan video ini siapa sih? Ya gunting pita gitu. Yang nyebarkan video ini siapa? Kalau yang ini kan wartawan ada. Enggak, yang wartawan masuk. Enggak, yang nyebarkan siapa? Kami nggak nyebarkan videonya video kan ini. cuma itu yang ditampilkan, ya itulah yang kita sajikan. gunting pita ini kan. Disajikan Mendadak Konteksnya apa? Kalau Anda ingin menjelaskan konteks, motifnya apa? Kita bicara mengenai gunting pita, dalam konteks apa? Karena pada saat nih, kita bicara mengenai kenaikan BBM itu keterlaluan. Di saat rakyat saat ini sedang menderita. Karena harga bahan pokok naik. PLN, listrik naik, gas naik, belum selesai. Kemudian saat ini harga minyak dunia itu lagi rendah loh. Hubungannya sama gunting pita apa? Iya, Hubungannya sama gunting pita Nah, dengarkan dulu. Nah, ketika kita kemudian sampai, loh
kok Pak SBY dulu menaikkan pada saat harga 110 US dollar, harga 150 US Ya, dollar. jadi hubungan dengan ini belum ini yang belum selesai. membedakan sesungguhnya pemimpin yang membangun buat bangsanya. Nah, ini ya, belum tulus selesai. buat bangsanya. Belum selesai, Bang. Jadi izin saya hubungannya apa dengan gunting Jadi, pita itu? ketika kita sampaikan seperti itu, kok seperti itu ya? Kok rakyat lagi susah? Kok tega bener sih sama rakyat? Ya, Lalu dengan gunting kemudian pita tadi alasan, maksudnya. loh lihat dong hasilnya, pembangunannya, infrastruktur. Emang dulu 10 tahun bangun apa? Nggak ada bangun Yang apa-apa. ngomong itu siapa? Yang ngomong silakan. Jadi dia ada berimajinasi wakil sendiri. menteri, Dia ya, berdiskusi ada wakil sendiri, menteri, lalu ada dia anggota keluarkan dewan kesimpulan dari diskusinya partai-partai pendukung bahwa pemerintah. sepertinya ada yang meniadakan peran kerja bapak saya Nah, begitu. kemudian kita sampaikan. Dari mana ceritanya? Kita sampaikan. Begini loh, nggak usah nggak kita usah takut sampaikan. pada bayang-bayang Bukan sendiri. takut pada bayang-bayang Tidak usah sendiri. takut pada apa Ya yang kan? mungkin kecurangan pernah dilakukan akan diulang oleh orang lain. Nah. Orang katakan begini, Gini, orang Bang. baik sering tertipu kenapa? Karena dia selalu berpikir orang lain juga baik. Harun Masiku gimana, Bang? Lalu 2019 kemudian doang loh. kenapa orang Harun takut Masiku pada loh. kecurangan? Hanya orang curang yang berpikir orang lain akan Menyuap curang. komisioner KPU loh. Apa hubungannya? Harun Masiku loh. Satu-satunya pemilu Justru yang saya ada mempertanyakan, penyuapan Harun Masiku. Bung Adian, Kenapa ada Bang partai Masinton ya. PDIP ya? Oh, Kita kan begini tidak dong. pernah Kalau menuduh kita mau curang. gini, Hanya bisa terjadi. tanggal 20 Baik, Oktober baik. 2004 Tapi kemudian kok yang diangkat seolah-olah menjadi kemudian menteri menuding kehakiman kita itu curang, anggota aneh KPU. gitu. Baik. Tanggal 20 Semakin Oktober 2004 kemana-mana, hati-hati. SBY mengangkat anggota KPU Oke. menjadi menteri kehakiman. Kita balik lagi Itu ke artinya konteks tadi apa? ya. Balas jasa. Sebentar, kita Itu balik ke artinya apa? konteks pidato AHY tadi. Ya, jadi Kalau itu menurut dong. Mas Toto, Begini, sebentar, Mbak, sebelum Dari ini kemana-mana. infrastruktur lompat ke Kalau Harun Masiku, dipertanyakan motifnya lompat ke apa? BBM, apa hubungannya? Sebetulnya- Jangan lompat-lompat. Pernyataan AHY tadi adalah Tidak bagaimana strategi berdiskusi politik yang yang baik. bisa berimplikasi Objeknya positif apa? pada Demokrat atau Tadi blunder dibancur. politik. Kita bahas apa? Ditahan Iya. dulu. Satu Strategi komunikasi satu- politik atau blunder politik. kita bisa lihat Bukan ya. dong, Sek- objek kita tadi apa? kita Tahan bisa dulu, lihat Bang Adian. segmen Lalu lu coba mencuri soal BBM. Oke, kita bahas BBM-nya. perdebatan Nggak, ayo dari kita bahas BBM-nya. segmen Gitu loh. sebelum ini dengan sekarang menurut saya lebih bermutu sekarang. Terlepas dengan teriak-teriakan dari Herzaki atau Bung Adian, kita melihat ada data-data yang saling dikeluarkan loh. Membuka kartu dalam konteks tapi sebuah fakta yang dianggap negatif. Menurut saya demokrasi seperti ini tidak masalah. Lebih sulit menerjemahkan ketika ada tuduhan tidak jujur, tidak adil, tidak jelas mana subjeknya, tidak jelas kemudian kecurangannya apa, itu lebih sulit. Makanya tadi saya katakan kritik AHY masih lebih bermutu dibanding kritik dari SBY. Dan ini harus kita biarkan, kebisingan dalam demokrasi itu adalah sesuatu yang akan menghidupkan dialog, yang akan membuka mata dari pemilih mengenai fakta. Lebih berbahaya kalau yang namanya partai-partai semuanya sepakat, seia sekata dan mengatakan semua rezim bagus. Di situ berarti itu terjadi kong kali kong. Jadi menurut saya kita biarkan saja perdebatan seperti ini jauh lebih bermutu. Yang berbahaya adalah kalau rasa sakit hati di antara orang-orang atau politisi senior yang seharusnya sudah tidak aktif, kemudian pernah memiliki rasa dendam historis di antara mereka, dan kemudian dipaksakan ditularkan kepada kader-kadernya, itu yang berbahaya. Pada akhirnya kader harus mencari pembenaran dari setiap rasa kebencian dari politisi senior tersebut. Saya nggak sebutkan siapapun di sini, tapi itu kita tahu terjadi. Kita menerka bahas dan dulu masuk ke sebentar. dalam. Menurut saya gini, kita bahas dulu soal BBM. Baru kita bahas soal berapa banyak anggota KPU yang kemudian masuk Partai Demokrat. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat yang tertangkap karena korupsi juga mantan anggota KPU. Menteri Kehakiman yang Harun diangkat Masiku oleh apakah- Partai Demokrat. Oh, itu kan hak juga mantan seseorang. anggota KPU. Ketika KPU yang Partai sama, Demokrat menjadi KPU yang partai yang sama, prospektif dua ke orang menjadi depan, tersangka. ya, Korupsi tinta banyak orang dan yang korupsi kemudian audit BPK. bergabung. Enggak, ayo kita Jadi bicara jangan satu-satu. pula kemudian dituduhkan Oke, lagi. kita baca satu Inilah persatu. yang Ini sedang menurut saya membangun harus masing-masing. berpikir Oke. lebih positif. Sudah clear ya, Nggak KPU bisa. ya? Sudah clear kan? Ya, Bahwa itu tanggal nggak 20 bisa. Oktober 2004 Itu menjadi salah hak satu seseorang, anggota KPU siapapun boleh dilantik masuk. menjadi Menteri Nggak ada Kehakiman. kemudian orang Apakah masuk itu karena ada imbal sesuatu, jasa dari imbal jasa sesuatu? tidak ada. Apakah itu Karena pembayaran terhadap memang sesuatu? itu Biar jelas dulu buat meminta kita. untuk masuk ke Oke, sana. kemudian Mas Zaki, anggota itu KPU hak lainnya seseorang menjadi yang Ketua Umum kita Partai hormati. Demokrat. Kita harus menghormati Apakah terhadap itu hak juga seseorang. upah terhadap sesuatu? Oke. Ganti terhadap Ya. sesuatu? Biar kita jelaskan. Data Itu dong. membuktikan. Ini fakta hukum, Mbak. Itu Fakta hukum. dong. Kita bicara Jadi, fakta hukum. oke, setelah kita fakta bicara hukum ya. KPU, Enggak, kita bicara karena fakta dia hukum sudah dulu bicara nih. KPU Fakta tadi. hukumnya apa? Fakta hukumnya Sekarang apa? Coba. Fakta hukum. Apa? Fakta hukum. Apa? 2019 Ya. ya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap karena kasus suap
Yang terlibat siapa? Ada ex Bawaslu juga yang kemudian caleg PDIP. Lalu ada Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat, yang masih buron udah 1000 hari lebih. Satu, fakta hukumnya itu jelas. Jadi kok kita bicara fakta mengenai hukum apa pemilu ya? curang, Nah, terus itu apa? fakta hukum Nggak, apa itu? kaitannya Kita apa sama- bicara pemilu curang. Nggak, Kan itu tadi Pak, soal ngomong pemilu curang. Itu Bentar, fakta satu. hukumnya apa? Fakta hukumnya adalah bahwa Itu ya, perorangan. Loh, lah, ikan yang fakta dia hukum. lakukan perorangan. Fakta hukum. Nggak, belum Tapi selesai. kalau korupsi, kalau korupsi yang dilakukan ketua umum partai, itu uangnya lari kemana? Oke, Wabendum Itu uangnya Partai lari kemana? Wabendum Partai Juliari Batubara, kesian. Tidak dong, Bansos. ketua umum. Lagi COVID. Beda secara levelnya. Lagi COVID, utang. Kita buat Ketua bansos itu. umumnya buat korupsi, rakyat kecil. bendahara umum Lagi partainya susah. korupsi. Itu Kasian jelas sekali. uangnya lari kemana? Lagi COVID, Iya dong. pandemi, rakyat susah. Jelas gak? Demi Ketua itu, umum partai bansos korupsi, dikorupsi. uangnya pasti lari kemana? Bansos biar dikorupsi. rakyat yang milih. Oke. Setelah Bansos ketua umumnya dikorupsi. tertangkap, Ketika bendahara rakyat umumnya melihat tertangkap. dua partai ini saling membuka borok Bansos masing-masing, korupsi. akan seperti Dari apa utang penilaian dikorupsi. rakyat Partai kalau korup. mendengar ini? Dan sebetulnya bagaimana Kasian. peta konstelasi politik 2024? Kita akan bahas nanti pemirsa sesaat lagi. Ketua umumnya ditangkap. Ketua umumnya ditangkap lagi.